Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita mau bahas soal gimana di fase sekarang ini kita bisa mulai mengisi pipa-pipa pundi-pundi inovasi kita. Oke, baik. Kenapa ini penting? Nah, ini bahasan pertama ini dulu ya. Kenapa kita sebenarnya sekarang sudah harus mulai mengisi pundi-pundi atau ide-ide inovasi di organisasi kita. Pertama, mungkin pernah ingat bahasan kita soal change model, 4 fase perubahan. Oke, ada zona status quo, ada zona disrupsi, ada zona adopsi, dan zona better performance atau kinerja lebih baik. Nah, yang kita pengen tentunya organisasi kita sustain superior sampai ke nanti zona kinerja lebih baik. Masalahnya adalah zona kinerja lebih baik hanyalah dampak sebenarnya dari zona adopsi atau zona ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berubah dan mulai berinvestasi tentang hal-hal baru yang bisa kita lakukan, sehingga di zona kinerja lebih baik itu kita akan bisa memanen hasilnya. Ingat kalimat bijaknya mengatakan apa? Hanya yang tetap menanam yang akan bisa memanen. Oke, nah sebagian organisasi sepertinya sih sekarang sudah tidak lagi mungkin ada di zona status quo ya, kayaknya udah nggak mungkin lagi ya. Itu situasi yang sudah niscaya ya. Nah, tapi sebagian kecil barangkali masih ada di zona disrupsi, masih kebingungan, masih kesulitan. Ya, ada beberapa yang sedang tidak survive juga saat ini. Ya, moga-moga mereka menemukan jalan. Tapi sebagian saya rasa sudah masuk ke zona adopsi, which is zona adopsi tidak juga mulus langsung naik ke atas, tetapi berliku juga karena disinilah sebenarnya zona pembelajaran. Nah, maka ada dua aktivitas kunci yang sangat perlu dilakukan di zona adopsi ini. Yang pertama adalah perbaikan, yang kedua pembelajaran. Nah, perbaikan tuh begini idenya. Gimana caranya kita bisa memperbaiki proses-proses selama ini ada? Kita tetap bisa melayani pelanggan kita yang memang nggak pergi, cuman slow down. Ya kan, sebagian restoran menguatkan layanan antarnya misalnya gitu. Sebagian hotel ya kemudian fokus ke bisnis foodnya, makanannya misalnya. Itu adalah usaha-usaha perbaikan ya, melayani pelanggan kita yang mungkin sedang slow down tapi tetap punya kapasitas untuk membeli. Nah, sementara itu, barangkali sekaranglah momen yang paling tepat untuk melihat jangan-jangan ada potensi pelanggan yang belum kita sentuh. Karena kita belum punya layanannya, karena kita belum fokus ke sana selama ini. Dan inilah momen yang paling tepat. Oke, nah dari sini kita bisa mengambil insight sebenarnya dari organisasi yang dari apa namanya konsultan ya, saya konsultan yang menarik ya, pakar inovasi yang namanya adalah Pak Clayton Christensen. Beliau dulu nulis buku judulnya The Innovator's Dilemma, kemudian buku terakhirnya adalah Competing Against Luck. Nah, beliau meneliti bagaimana inovasi itu bisa lebih diprediksi, nah, sehingga tidak terlalu terkesan apa ya, spekulatif lah gitu. Nah, terkesan untung-untungan gitu. Nah, menarik untuk dicermati bahwa beliau menemukan inovasi itu ternyata datangnya memang bukan dari coba-coba semata, datangnya bukan dari kira-kira gitu ya, tapi inovasi di zaman sekarang kita lihat di banyak organisasi yang kita anggap inovatif ya, ternyata berhasil menemukan curug inovasi justru karena mereka peka terhadap apa yang terjadi pada pelanggan mereka sekarang atau pelanggan yang belum jadi pelanggan mereka atau prospek mereka. Nah, maka Pak Clayton mengatakan sebenarnya ada 4 proses untuk berinovasi dan dua diantaranya menuntut kita untuk bisa lebih peka terhadap kebutuhan pelanggan. Oke, nah konsep dasar inovasinya beliau katakan sebagai jobs to be done teori. Nah, jobs to be done teori itu gini. Jadi setiap produk atau solusi atau layanan itu biasanya punya satu tugas, satu job, satu pekerjaan yang untuk itulah dia dipekerjakan. Nah, beliau mengutip profesor lain ya di sama-sama di Harvard. Nah, beliau namanya Profesor Ted Levitt. Ted Levitt mengatakan begini. Dia pakai perumpamaan metafor yang menarik nih. Bahwa kalau orang beli bor ya, yang mata bornya itu 1/4 inci, sebenarnya yang orang beli itu bukan bor yang matanya 1/4 inci, tetapi yang dibeli adalah lubang yang sebesar 1/4 inci itu. Nah, menarik nih poinnya ya. Bukan bornya yang dibeli, tapi
lubangnya. Kok bisa begitu? Karena someday kalau ada alat lain yang bisa menghasilkan lubang seperempat inci itu, tapi lebih praktis dari bor, kita nggak tahu apa ya, someday barangkali stiker ditempel langsung kemudian bikin lubang misalnya. Nah, maka tugas bor akan selesai unless dia bisa menemukan tugas yang baru. Nah, kita sudah lihat ini ada dalam banyak produk ya, banyak solusi di organisasi. Dulu banget kita melihat misalnya obat nyamuk itu bentuknya bakar. Sekarang kita melihat bentuknya spray, bahkan bentuknya stiker ya kalau buat yang bayi. Ya, karena esensi dari obat nyamuk bukan pada semprotannya, bukan pada asapnya, bukan pada spraynya itu sendiri, tapi kepada gimana cara membuat nyamuk itu hilang dari ruangan, tidak menggigit kita. Nah, maka cara apapun yang nanti mungkin di momen itu akan bisa dibeli orang. Ya, karena tujuannya adalah jobnya tadi itu, pekerjaannya selesai atau tidak. Di sekeliling kita lihat misalnya ada layanan berupa ojek misalnya ya. Nah, sekarang ini tukang ojek makin banyak. Bukan karena tren, bukan karena apa, tapi karena fungsi ojek jadi melebar. Jobs to be done-nya, nah ini konsepnya namanya jobs to be done tadi, itu meluas. Dulu hanya mengantarkan orang dari satu titik ke titik lain, sekarang bisa mengantarkan makanan, bisa mengantarkan barang, ya, dan banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Nah, itu contoh jobs to be done. Handphone adalah contoh yang lain lagi. Ya, dulu sekali kita beli handphone hanya untuk alat komunikasi, sehingga kalau ketinggalan masih aman ya kan. Sekarang di dalam handphone atau smartphone kita itu ada komputer di situ, ada kamera di situ, ada alat komunikasi tetap ada bisnis orang di situ ya. Ada eksistensi orang di situ, Instagram, Facebook dan sebagainya, sehingga orang makin nggak bisa meninggalkan smartphone karena jobs to be done-nya terlalu banyak. Nah, Pak Clayton Christensen mengatakan bahwa yang paling penting kita temukan dulu adalah apa jobs to be done yang diharapkan oleh pelanggan kita. Nah, dari situ baru kita membuat ya, kemungkinan desain inovasi di seputar jobs to be done tadi. Pertanyaannya, jobs to be done itu gimana cara menemukannya? Kan orang tidak bisa eksplisit mengatakan kebutuhannya apa, gitu kan? Nah, maka beliau katakan ada 4 langkahnya. Langkah pertama inovasi adalah find struggling moment. Bagaimana kita menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pelanggan kita. Yang kedua adalah hear what customer don't say. Kesulitan-kesulitan pelanggan kita seringkali nggak bisa mereka katakan sendiri. Tidak pernah ada orang di zaman dulu yang mendemo perusahaan teknologi untuk menciptakan handphone, nggak pernah ada. Tapi begitu handphonenya diciptakan, orang membeli karena sebenarnya ada inherent ya, ada kebutuhan yang ada di dalam diri banyak orang. Nah, dari 2 langkah tadi baru kita rumuskan jobs to be done apa kira-kira yang belum terjawab dengan produk atau solusi yang ada saat ini, dan baru langkah 4 kita mendesain solusi untuk bisa membantu orang memenuhi jobs to be done yang mereka harapkan. Nah, kalau dari 4 langkah ini maka momen ya sekarang ini paling krusial untuk menjalankan 2 langkah pertama. Pertama adalah siapa pelanggan kita, apa kesulitan mereka alami di saat ini. Dan yang kedua, kesulitan mereka kadang-kadang tidak bisa dikatakan. Kita harus observasi, kita harus mengenali. Belum tentu kalau kita interview maka mereka akan bisa jawab dengan clear. Nah, maka kita mesti mengandalkan curiosity kita, sekaligus juga empati kita terhadap apa kira-kira yang mereka butuhkan. Ya, terkait dengan ojek tadi, ada banyak orang yang ingin membeli makanan tapi malas jalan, nggak pernah dikatakan. Tapi kebutuhan mereka ada dan itu terbaca sehingga bisa terlayani dengan GoFood, GrabFood misalnya begitu ya. Oke, nah, mari kita galakkan ya empati, curiosity terhadap pelanggan kita dan calon pelanggan kita. Apa saja yang kira-kira mereka butuhkan, apa saja kesulitan mereka, dan hadirlah untuk mencoba memenuhi kebutuhan mereka. Disitulah titik kunci inovasi. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.